Series of Tanya Dok kali ini bersama dengan narasumber Dr. Muhammad Iqbal, spesialis jantung sebagai Ketua PRKI Cabang Balikpapan dan Kepala Unit Kardiovaskular Invasif Rumah Sakit Pertamina Balikpapan. Jantung ini adalah organ ya yang bekerja pompa darah ya ke seluruh tubuh. Dalam sehari semalam tuh jantung tuh pompa sekitar 100.000 kali. Penyakit jantung itu banyak sebenarnya. Jadi bukan 1, 2, 3, tapi yang paling umum dikenal orang itu adalah penyakit jantung koroner. Ini penyakit yang paling banyak mengenai penduduk usia dewasa ya, merupakan salah satu penyebab kematian terbesar ya. Penyakit jantung koroner itu sebenarnya kita bagi lagi. Ada penyakit jantung koroner yang akut, kita kenal namanya sindroma koroner akut. Itulah yang kita katakan serangan jantung. Ya, itu yang mendadak sifatnya. Yang kedua yang kronis. Kalau yang kronis itu biasanya pasien datang ke klinik dengan keluhan nyeri dada saat aktivitas. Kalau istirahat nyerinya hilang. Tapi kalau yang akut tadi yang mendadak yang sering menimbulkan kematian mendadak itu sifatnya akut tadi ya. Jadi nyeri dada tiba-tiba sampai keringat dingin. Nyeri dadanya itu kalau dari jantung nggak bisa ditunjuk lokasinya. Jadi begini pasiennya bilang. Jadi bukan nyerinya ditusuk-tusuk seperti di sini, pindah-pindah kemari nyerinya, kemari itu bukan. Jadi nyeri dada rasa berat dadanya, seperti tertekan, tertindih beban berat, atau rasa panas seperti terbakar. Bisa menjalar sampai ke punggung, ke lehernya rasa kaku, kram, sampai ke rahang. Nah kalau yang akut dan yang berat itu biasa disertai mual, muntah, keringat dingin, dan khas keringat dingin itu basah kuyup badannya. Sering sekali orang awam ini menganggap angin duduk itu yang bahayanya. Jadi angin duduk dikerok-kerok dulu, sudah nggak kuat, nggak tahan lagi, sudah lemes baru dibawa ke rumah sakit. Jadi ini yang paling penting karena pada prinsipnya pencegahan itu jauh lebih bagus daripada pengobatan. Kalau sekali terkena penyakit jantung seumur hidup berobat. Bukan 1-2 hari, tidak seumur hidup. Jadi mencegah lebih penting. Jadi sebenarnya penyakit jantung koroner ini yang kita bahas terutama di sini jantung koroner ya. Ini paling banyak mengenai masyarakat ya. Faktor risikonya ada 5 yang utama. Yang pertama itu adalah merokok. Ya, makin banyak merokok, makin besar kemungkinan untuk terkena penyakit jantung koroner. Yang kedua kolesterol tinggi. Ini perubahan gaya hidup sekarang ini. Orang makannya serba instan. Burger lah, fried chicken lah, keju lah. Ini semuanya membuat kolesterolnya mudah tinggi. Karena kolesterol itu kalau terlalu tinggi, dia bisa merusak dinding pembuluh darah. Lemak-lemak tadi, kerak-kerak tadi menempel, mengakibatkan terjadinya penyempitan pada pembuluh darah jantung. Yang kita kenal namanya pembuluh darah koroner. Ketiga, darah tinggi. Ya, jadi kontrol tekanan darah, perbanyak makan buah, perbanyak makan sayur, olahraga rutin. Yang dianjurkan WHO itu olahraga adalah 150 menit sampai 300 menit dibagi 3-5 kali seminggu. Berikutnya adalah diabetes, sakit gula, diabetes mellitus. Karena diabetes itu merusak dinding pembuluh darah dari ujung kepala sampai ujung kaki. Karena pembuluh darahnya semua rusak, termasuk pembuluh darah koroner. Berikutnya yang terakhir riwayat keluarga. Ini susah kita merubahnya memang ya. Jadi kalau orang tua kita kena penyakit jantung koroner di usia muda atau meninggal mendadak di usia muda, kita berisiko untuk kena. Ya, makanya sebenarnya penyakit jantung koroner ini bisa kita cegah dengan merubah gaya hidup. Itu nomor 1 memang, merubah gaya hidup. Ya, lebih banyak gerak, perbanyak sayur dan buah. Kurangilah makanan-makanan yang sudah diproses. Kalau bisa makanan yang alami itu jauh lebih bagus. Pada kesempatan ini ya kita akan memperingati Hari Jantung Sedunia pada tanggal 28 September 2022. Kami dari PRKI ya Perhimpunan Ahli Kardiovaskular Seluruh Indonesia menyarankan agar mari bersama-sama kita meningkatkan pola hidup yang sehat, rajin berolahraga, tingkatkan asupan sayur dan buah, hindari makanan yang berlemak. Ya, karena prinsipnya satu, pencegahan
jauh lebih bagus daripada pengobatan. Karena sekali kena penyakit jantung koroner, berobatnya seumur hidup.